pendidikan hanya menjadi ucapan dan tingkatan S1, S2, dan S3. Tapi pendidikan lupa ada nilai esensial yang harus dihidupkan dalam relung hati manusia. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam falsafah Sunda disebutnya Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Maka falsafah pendidikan asasi dalam kaidah Sunda disebutnya kalimatnya begini. Kawung mabur sarulukna sama kelengiten pandana. Ciamis tinggal paitna, Ciherang tinggal kiruhna. Resi lengiten ajina pandita ilang komara. Kaduruku hawa nafsuna. Bangkong di kongkorong kujang. Kacai mawacameti. Saya hanya falsafah ini. Apa itu bangkong di kongkorong kujang? Kujang adalah senjata. Bagi orang Sunda adalah sebuah kehormatan diri. Kujang. Tetapi kujang tidak bisa dikongkorongkan pada bangkong. Kalau bangkong dikongkorongkan oleh kujang, bangkong itu anak-anak di bawah umur. Kalau dia dikongkorongkan oleh kujang, kujang itu tak bermakna dan bangkong itu mati, tak mampu membawa kujang. Kacai mawacameti, apa itu artinya? Orang pergi ke air untuk mensucikan diri, maka dia harus membebaskan diri dari berbagai apapun kepentingan. Dia ingin pasrah, dia ingin sumera, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan. Sariring dering dumadi sarengkak saparipola, la haula wala quwata illa billah. Maka dia tidak boleh membawa hawa nafsu. Ketika kita ingin memasuki abad ritual dan spiritualitas, maka tidak boleh ada kebencian, tidak boleh membawa senjata apapun, tidak boleh, maka kita berserah. Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian. Bahkan bisa jadi menghinakan orang lain, itu dianggap bagian dari kesucian. Akan muncul seorang pemimpin dari tanah Sunda, bersahaja tapi penuh kuasa. Ia tak lahir dari istana, tapi dari peluh rakyat biasa. Kata-kata itu bukan dari buku sejarah atau novel, tapi dari sebuah ramalan kuno, disampaikan turun-temurun oleh para karuhun leluhur Nusantara, yang konon bisa melihat jauh ke depan sampai ke zaman kita sekarang. Dan anehnya, ramalan itu pelan-pelan mulai terasa nyata. Nah, orang itu sederhana, tapi gerak-geriknya bikin resah banyak elit yang gak pakai pencitraan, tapi dicintai rakyat kecil. Ia dekat dengan tradisi, bahkan dipercaya punya kekuatan spiritual. Dan hari ini, kita akan membongkar misi rahasia yang selama ini dia jalankan. Sesuatu yang gak banyak orang tahu. Yang lebih mengejutkan lagi, semua itu cocok dengan ramalan karuhun tentang Ratu Adil di tahun 2025. Apa mungkin yang dimaksud itu adalah Kang Deddy Mulyadi? So, tonton video ini sampai akhir. Let's go. Sahabat Keramat Wali, dulu, jauh sebelum kita mengenal istilah Indonesia, tanah Nusantara sudah dipenuhi oleh ramalan-ramalan para leluhur. Di tanah Sunda, ramalan itu ditulis dalam naskah kuno, seperti Wawacan Prabu Siliwangi, sebuah teks yang bukan cuma kisah sejarah, tapi dipercaya sebagai pewahyuan zaman. Dalam wawacan itu, ada ramalan tentang seseorang tokoh besar, Ratu Adil. Nah, Ratu Adil, sebuah gelar keramat yang pernah membuat banyak raja dan pemimpin gemetar. Ia bukan raja biasa, bukan pula keturunan bangsawan. Ia muncul dari rakyat kecil saat zaman sedang rusak, saat keadilan hilang dan rakyat menangis. Konon katanya, saat Ratu Adil muncul, bumi akan kembali subur, hukum ditegakkan dengan hati, dan rakyat akan kembali percaya bahwa kebenaran masih ada. Sunda punya tokoh spiritual besar, yakni Prabu Siliwangi. Ia bukan hanya penguasa Pajajaran, tapi juga dikenal sakti mandraguna. Prabu Siliwangi diramalkan akan hilang dalam kabut mistis, tapi suatu saat rohnya akan bangkit dalam sosok pemimpin baru, pemimpin sejati. Dan para karuhun, leluhur kita, menyebut bahwa saat tahun-tahun ganjil datang, termasuk 2025, tanda-tandanya akan muncul satu persatu. Zaman rusak, para penguasa sibuk sendiri,
rakyat kebingungan, alam mulai murka. Dan di saat itulah sosok berwibawa tapi merakyat akan bangkit. Bukan untuk merebut kuasa, tapi untuk menyembuhkan luka bangsa. Lalu lihatlah zaman sekarang. Orang-orang kehilangan arah, media dipenuhi konflik, bencana datang silih berganti. Anak muda makin jauh dari akar budayanya. Tapi di tengah semua itu, ada satu sosok yang beda. Ia bicara tentang tanah, pohon, dan warisan leluhur. Ia masuk ke kampung-kampung bukan cuma saat pemilu. Ia bukan ustadz, bukan juga raja. Tapi rakyat percaya ada energi tua yang ikut berjalan bersamanya. Apakah mungkin dialah sosok yang diramalkan dalam wawacan Prabu Siliwangi? Sahabat Keramat Wali, coba bayangkan seorang pejabat tinggi, tapi bajunya sederhana, jalannya santai, bukan ke gedung, bukan ke hotel, tapi masuk ke pasar becek, menyusuri gang kecil, bahkan turun langsung ke got. Ya, itulah Kang Deddy Mulyadi. Buat sebagian orang, mungkin ini cuma pencitraan, tapi buat banyak warga, apa yang dilakukan Kang Deddy bukan hal biasa. Terus ada lagi yang bilang, Mulyono kini Mulyadi. Woi, jangan disamain dong bro. Pernah lihat video saat beliau bantu dorong gerobak pedagang tua? Waktu itu, gerobaknya mogok di jalan. Kebanyakan orang lewat begitu saja. Tapi Kang Deddy turun dari mobil dinasnya dan tanpa ragu ikut mendorong. Bayangkan, seorang pejabat mendorong gerobak seperti sahabat lama. Aneh, mungkin, tapi menyentuh. Atau saat beliau masuk ke rumah-rumah reot, hanya untuk dengar keluhan warga kecil. Ia duduk di tikar lusuh, makan singkong bareng petani, dan tak segan menangis bersama janda tua yang hidup sendirian. Itu bukan kampanye, bukan settingan. Itu rasa. Rasa yang udah jarang dimiliki pejabat zaman sekarang. Dan satu hal yang bikin beliau berbeda, Kang Deddy bukan cuma dekat dengan rakyat, tapi juga dekat dengan akar budaya. Lihat saja, ia sering pakai ikat Sunda, ikat kepala khas leluhur. Ia berbicara soal karuhun, nenek moyang. Ia ziarah ke makam-makam tua, bukan untuk mistis, tapi sebagai simbol penghormatan pada sejarah. Nah, dia berkata, kita tidak mungkin melangkah ke masa depan kalau melupakan masa lalu. Dan benar saja, saat banyak pejabat sibuk bicara tentang ekonomi digital dan investasi asing, Kang Deddy malah bicara tentang pohon, tanah, dan gotong royong. Lucu ya, tapi justru itulah yang bikin rakyat merasa dia ini bukan politisi biasa. Apakah kalian juga merasakannya? Coba jawab dalam hati. Nah, dari sini banyak yang mengira ada hal yang tak bisa dijelaskan logika, seolah ada misi tak kasat mata yang dijalani Kang Deddy. Bukan misi politik, tapi misi menyadarkan bahwa kita adalah bangsa besar yang sedang kehilangan jati diri. Dan dia hadir untuk mengingatkan itu. Dan yang paling mengejutkan, banyak orang Sunda percaya sosok yang seperti inilah yang mirip dengan gambaran Ratu Adil. Rendah hati, dekat rakyat, tapi membawa perubahan besar tanpa perlu kekerasan. Tapi di balik semua itu, ternyata ada hal yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak banyak orang tahu tentang misi rahasia yang sedang dijalankan Kang Deddy. Dan kenapa? Bisa jadi dia sedang dalam bahaya. Sejak dulu, masyarakat Sunda percaya bahwa akan datang seseorang yang tidak membawa pedang, tapi menyembuhkan luka. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keteladanan. Nah, dalam naskah-naskah kuno seperti Wawacan Prabu Siliwangi, tertulis, Ratu Adil moal nyingsieun, anjeunna moal nembongkeun kadigjayaan ku pakarang, tapi ku lampahna nu jadi panyawad kawani jeung panghareupan. Artinya, Ratu Adil tak datang dengan kekuatan fisik, tapi justru dengan tindakan sederhana yang menyadarkan. Dan coba lihat, bukankah itu yang sedang dilakukan Kang Deddy? Mari kita cocokkan satu-satu. Ramalan 1, ia akan muncul membawa senyum, bukan senjata. Kang Deddy dikenal dengan senyum dan gaya bicaranya yang tenang. Ia tak teriak, tak memakai lawan politik, tapi dengan gestur kecil, ia menyentuh hati banyak orang. Ramalan kedua, ia tak lahir dari istana, tapi dari rakyat biasa. KDM bukan anak jenderal, bukan terah ningrat. Ia lahir dari keluarga biasa di Subang, tumbuh sebagai anak desa, dan tetap membumi meski sudah jadi pejabat. Lalu ramalan ketiga, ia akan membuka jalan, bukan menutup pintu. Kang Deddy
dikenal rajin membangun jalan-jalan kecil di desa, bukan sekedar fisik, tapi membuka akses, ekonomi, pendidikan, dan ruang dengar rakyat kecil. Dan bahkan ada satu ramalan dari tokoh Karuhun yang cukup mengejutkan. Di tahun waktu bumi bergetar, akan muncul pemimpin dari barat gunung. Ia berkendara bukan di atas kuda, tapi di atas kepercayaan rakyat. Tahun 2025 disebut oleh para sesepuh sebagai tahun obah, tahun perubahan besar. Dan KDM memang berasal dari Purwakarta, barat Gunung Burangrang. Kebetulan atau cocok logi yang terlalu rapi untuk diabaikan. Dan lihat juga simbol-simbol yang sering beliau tunjukkan. Pakai ikat Sunda, lambang Karuhun, duduk di bawah pohon rindang, simbol keheningan dan petuah, lalu memandang ke gunung, simbol pencarian jati diri dan kekuatan dari alam. Nah, dalam budaya Sunda, orang yang suka bertapa atau menyendiri di gunung bukan berarti lari dari dunia, tapi sedang menyiapkan diri untuk membawa perubahan. Jadi, apakah mungkin Kang Deddy sadar dengan semua simbol ini? Atau semua ini memang sudah jalannya? Sebuah misi rahasia yang tak perlu diumumkan, karena sudah tertulis oleh Karuhun jauh sebelum kita lahir. Dan mungkin inilah kenapa rakyat makin dekat dengan beliau, karena secara tak sadar jiwa kita mengenali tanda-tanda itu, bukan hanya dari program, tapi dari getaran niat yang tulus. Tapi di tengah semua itu, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Kalau KDM adalah sosok yang dimaksud dalam ramalan, apakah kita siap atau justru kita yang akan jadi penghalangnya? Sahabat Keramat Wali, tapi seperti semua tokoh besar dalam sejarah, Ratu Adil tidak pernah datang tanpa ujian. Dan Kang Deddy hari ini sedang menjalani ujian itu. Fitnah datang bertubi-tubi, isu-isu miring disebar, seolah ingin menjatuhkan nama yang sedang tumbuh di hati rakyat. Lalu tekanan politik mulai terasa. Pihak-pihak yang merasa terancam dengan gaya kepemimpinan rakyat seperti KDM mulai bergerak pelan tapi nyata. Dan bahkan ada yang menyebut ada potensi ancaman fisik karena terlalu dekat dengan rakyat, terlalu berani menentang sistem yang selama ini nyaman di atas. Tapi anehnya, semakin ditekan, dia semakin dicintai, semakin dihina, justru makin banyak yang membela. Semakin dijauhkan dari panggung besar, justru suaranya menggema sampai ke pelosok. Kenapa? Mungkin ini bagian dari ramalan yang jarang dibaca orang. Ratu Adil akan diuji, ia akan dihina, disakiti, bahkan diusir. Tapi dari situ, rakyat akan bangkit dan mengenali siapa yang sejati. Dan sekarang, kita sedang melihat itu. Bayangkan, seorang pria sederhana jalan sendiri keliling kampung, tapi diteriaki oleh media yang bahkan tak pernah melihat langsung kinerjanya. Lalu dicibir karena beda. Tapi bukankah semua pemimpin besar memang selalu berbeda dari yang lain? Ingat sejarah, Ki Hajar Dewantara sempat diasingkan, Tan Malaka dihapus dari buku sejarah, dan Prabu Siliwangi dituduh hilang. Padahal ajarannya hidup dalam diam. Dan hari ini KDM seperti sedang menapaki jalan yang sama, sunyi, berat, dan penuh rintangan. Tapi di belakangnya, rakyat mulai berbaris. Bukan karena dia sempurna, tapi karena mereka merasa ini sosok yang jujur. Dan kalau memang dia adalah Ratu Adil yang dimaksud, maka ini ujian terakhirnya. Tapi kalau dia jatuh, apakah kita akan diam? Apakah sejarah akan mengulang ketika rakyat justru terlambat mengenali cahaya karena silau oleh panggung palsu? Maka sekarang waktunya kita buka hati. Lihat bukan dari jas, bukan dari gelar, bukan dari partai, tapi dari getaran niat dan laku nyata. Sahabat Keramat Wali, dan pada akhirnya cerita ini bukan tentang Kang Deddy Mulyadi semata, bukan juga sekedar tentang ramalan Karuhun atau tentang siapa Ratu Adil yang sejati, tapi tentang nilai-nilai yang hidup di tengah kita, yaitu nilai keberanian untuk berdiri membela yang lemah, nilai ketulusan untuk bekerja tanpa pamrih meski tak selalu dipuji, lalu nilai keberpihakan untuk berada di pihak rakyat, bukan sekedar di atas mimbar. Karena Ratu Adil bisa siapa saja. Dia tidak selalu datang dengan mahkota, kadang datang dengan baju sederhana, mendengarkan keluhan rakyat kecil dan membantu mereka. Ratu Adil bukan soal nama, tapi soal rasa. Rasa keadilan, rasa harapan,
rasa bahwa kita tidak sendiri. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah KDM adalah Ratu Adil, tapi siapapun pemimpin kita nanti, apakah dia membawa nilai-nilai itu? Apakah dia membuat kita merasa diperhatikan, didengar, dan dimanusiakan? Para karuhun sudah memberi petunjuk, sejarah sudah menunjukkan pola. Sekarang giliran kita membuka mata dan mengikuti suara hati. Karena kalau benar Ratu Adil itu sedang berjalan di antara kita, jangan sampai kita sadar saat dia sudah pergi. Ini bukan akhir, tapi awal dari kesadaran baru bahwa kadang masa depan bangsa datang lewat tangan yang sederhana, tapi hatinya besar, seperti doa para leluhur yang akhirnya menemukan jalan pulang. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya, tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup.